Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda dilalata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurubat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dhalik sabil anbiya'il mursalin wa awliya'is salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim ala sayyidina nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak, shrah 'alaina rahmatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabih wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalik minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Mukarramun, para alim ulama, para tuan-tuan guru, bersama kita ada guru kita Haji Anas Nasuha BA, serta tuan guru kita Ustaz Mukti SE, tuan guru kita Ustaz Abdul Rahim, dan ada Ustaz Haji Alwan, ada Ustaz Reza, dan masih banyak lagi tuan-tuan guru kita lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam taat satu akhir, memberikan keberkahan pada mereka semuanya. Para teman-teman PPSU yang mudah-mudahan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari sisinya. Dan yang menyertai Habib bersama Habib Idrus bin Muhammad bin Saleh Al-Haddar, Habib Farouk bin Yahya, yang mudah-mudahan begitu pula ada Haji Ramdhani Al-Batawi, yang mudah-mudahan mereka juga senantiasa mendapat limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah sekalian Allah, kita berada di bulan suci Ramadan Al-Mubarak 1447 Hijriah, yang mana sebelumnya kita sangat menanti-nantikan dan mendambakan Ramadan, yang harapan kita Ramadan akan memberikan pencerahan kepada kita bersama. Ramadan akan memberikan sesuatu perubahan yang signifikan kepada kita semua. Ramadan kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita, Allah memberikan kemudahan segala urusan kita, dan mudah-mudahan pada Ramadan yang tahun ini kita berharap sekali mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah dan segala yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian makan Allah, Ramadan adalah momentum yang tepat sekali untuk memulai perubahan terhadap jiwa kita. Kalau tidak diawali dari saat ini, ya saat Ramadan, maka kapan lagi kita akan memulai untuk berubah? Karena untuk perubahan-perubahan yang demikian itu perlu dilakukan dengan konsisten, dan tidak bisa hanya kepingin berubah tapi tidak berusaha untuk berubah. Maka Ramadan adalah dengan membiasakan diri kita senantiasa melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari ke hari. Sebagaimana yang kita saksikan bersama,
bahwasannya bulan suci Ramadan al-Mubarak, seorang yang tadinya jarang sekali menginjakkan kakinya, melangkahkan kakinya ke masjid untuk salat subuh, maka ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka yang jarang ke masjid untuk salat subuh, mereka pun akhirnya melakukan hal yang demikian, salat subuh ke masjid. Padahal pada hari-hari biasanya mereka tidak melakukan yang demikian itu. Mereka yang tadinya tidak sholat isya berjamaah, tapi akhirnya pada bulan suci Ramadan setelah berbuka puasa, mereka bersama dengan keluarga dan sholat maghrib, lalu mereka menuju ke masjid beramai-ramai, baik yang laki maupun perempuan, yang tua, yang muda, anak-anak, remaja, semuanya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian diteruskan dengan sholat taraweh dan witir. Hal-hal yang seperti ini yang menurut kita, kalau hari-hari biasanya sulit sekali untuk dilakukan, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Tapi di bulan suci Ramadan begitu mudahnya seseorang melakukan, mendirikan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena setelah sahur mereka pun berusaha bergegas untuk menuju ke masjid sholat subuh berjamaah. Hal-hal yang seperti ini yang diharapkan membekas ketika berlalu itu Ramadan, maka bekas-bekas kebaikan yang dia lakukan di bulan suci Ramadan itu menjadi satu kebiasaan di kemudian hari. Berakhirlah bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, meningkat keimanan sesuai dengan nama Syawal, itu peningkatan, meningkat keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan-kebiasaan di bulan suci Ramadan terus berlanjut di bulan Syawal. Dan bukan cuma hanya sampai di bulan Syawal, terus pada bulan-bulan berikutnya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang diharapkan ada perubahan. Hadirin jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan hari ini dan yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas ibadah yang kita lakukan lain-lainnya, baik itu sedekah, kemudian baca Al-Qur'an, dan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perubahan secara kalau kita perhatikan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu waqamahu, kata Nabi, dan dia bangun malam untuk sholat taraweh dan witir. Itu qamah, kata ulama, qiyam Ramadan maknanya bangun malam, lakukan sholat taraweh, witir, atau sholat tahajud, atau sholat apalah setelah itu, imanan wa ihtisaban, karena percaya kepada janji Allah, mengharapkan semata-mata ridho Allah. Janji Nabi kita Muhammad, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini jamaah dari segi spiritual, perubahan dari segi spiritual, yaitu berubah. Yang sebelumnya ini orang banyak dosa, ya, dia lakukan puasa di bulan suci Ramadan, dia lakukan itu salat selain yang wajib, yang sunnah-sunnah itu, tarawih, witir, dan lain-lain. Qamahu imanan wa ihtisaban, dia lakukan itu karena percaya kepada janji Allah, mengharapkan semata-mata ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, janji Nabi kita Muhammad, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini dari segi spiritual. Adapun dari segi ilmiah, dengan berpuasa 85,7% studi menemukan penurunan tingkat stres selama puasa Ramadan.
berapa? 85,7% itu mengalami penurunan tingkat stres jamaah sekalian. 72,7% studi melaporkan penurunan gejala depresi dengan berpuasa, dan 66,6% studi menunjukkan penurunan kecemasan. Ini dari sisi ilmiah. Kalau tadi spiritual itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Nah, jamaah sekalian akan Allah, perubahan-perubahan yang semacam ini yang tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain, yang hanya didapati pada bulan suci Ramadan al-Mubarak. 244 juta muslim diharapkan berubah di bulan suci Ramadan. Bagi yang terbiasa merokok, ada nggak di sini yang merokok? Halo? Siapa dia? Banyak, hampir semuanya. Saatnya, momen yang tepat untuk berubah, untuk tidak merokok. 21 hari sebetulnya itu kalau kata para ahli, dalam waktu 21 hari 3 minggu seseorang bisa untuk tidak merokok atau berhenti merokok. Tapi Allah Ta'ala menyediakan berapa? Sebulan. 21 hari itu berapa minggu? 3 pekan, 3 minggu. Dalam waktu 3 minggu tidak merokok, insya Allah bisa jadi, kalau niatnya betul-betul kuat untuk tidak merokok selama 3 minggu, maka setelah itu sudah tidak merokok lagi. Tapi ini harus ada kemauan dan kesungguhan. Bukan cuma ada kemauan, tapi kesungguhan tidak ada. Kemauan dan kesungguhan untuk berhenti merokok, umpamanya salah satunya. Karena apa yang dapat kita ambil manfaat dari rokok? Halo? Apa yang dapat kita ambil manfaat dari rokok? Nggak ada, cuma membuang asap, buang asap, terima asap, buang asap, terima asap. Belum yang merugikan yang ada di sekitarnya. Betul? Itu kayak ini bagaimana ya, merokok sepertinya apa? Sesuatu perbuatan yang sangat tidak berguna. Apalagi kalau sampai menyakitkan. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya jangan kalian campakkan diri kalian kepada yang membinasakan, pada kehancuran. Belum lagi kalau ditelusuri itu rokok, sekarang menjadi bahas rokok nih. Ya. Itu asal muasalnya jamaah sekalian. Ya. Allah Ta'ala itu murka kepada iblis karena iblis sombong. Ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, tidak mau sujud. Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat, kepada semua yang ada untuk sujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, iblis enggan, iblis sombong, wa kana minal kafirin, iblis termasuk yang kafir. Allah Ta'ala marah, murka kepada iblis. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam, saya tercipta dari api sedangkan Adam dari tanah. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Allah Ta'ala murka, marah kepada iblis. Sombong kau iblis. Ukhruj innaka minas sagirin. Keluar kamu iblis. Kamu sesungguhnya kau yang hina. Itu Allah Ta'ala marah sampai apa? Allah katakan iblis minta ditangguhkan penahanan, ya kalau bahasa kita ya. Fa'adirni ila yaumil yub'atsun, tangguhkan saya sampai hari dibangkitkan. Enak minal mundharin, kata Allah. Sesungguhnya kau termasuk yang ditangguhkan. Sedemikian rupa Allah Ta'ala marah, murka sampai iblis terkencing-kencing. Halo? Sampai apa? Iblis terkencing-kencing dimarahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kencingnya itu menjadi apa? Tumbuh pohon bako. Tumbuh apa? Tumbuh pohon bako. Pohon bako itu dari apa jadi? Dari kencing iblis. Ya Allah, antum ngisepin kencing iblis itu. Kalau yang suka rokok, maka udah, ya.
dengan beraneka macam apanya, mereknya itu. Oh, yang seperti itu, naudzubillah. Rupanya itu kencing iblis. Kencing iblis jemaah sekalian. Kalau kita nggak mau berubah nih sekarang, sampai kapan? Ayo, susah di hari-hari yang lain, di bulan yang lain susah untuk berhenti. Ya, maka harapan ya Habib dan barangkali yang lain, para alim ulama lainnya, berharap mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ada perubahan-perubahan yang signifikan, yang berarti sekali untuk diri kita, baik secara pribadi maupun secara umum. Apalagi yang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang kurang-kurang baik. Ya, di bulan suci Ramadan kita membiasakan yang baik-baik. Ini puasa semacam begini, nanti karena terbiasa di bulan suci Ramadan selama sebulan, maka nanti setelah Ramadan, ya, ada puasa-puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada lagi puasa sunnah lainnya, yaitu puasa Arafah, puasa sunnah Asyura. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Dan puasa-puasa lain, ada puasa-puasa lainnya, Ayyamul Bid. Karena terbiasa di bulan suci Ramadan, maka puasa-puasa yang demikian itu mudah insyaallah dia lakukan. Karena di bulan suci Ramadan terbiasa dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Quran, maka terbiasa pula nantinya membaca Al-Quran setelah Ramadan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan karena waktu yang memisahkan pertemuan kita. Namun sebelumnya ada, sebagaimana janji Habib tadi, ada 2 pertanyaan untuk 2 penanya. Disiapkan uang dalam bentuk rupiah, ya, bukan dolar, bukan real, tapi lumayan, ya, bisa beli sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah bisa kebeli kain, bisa kebeli sorban, bisa kebeli, pokoknya yang manfaat. Insya Allah, ya, jangan beli rokok, ya, karena ini bulan diharapkan ada perubahan yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak merubah, ya, terhadap seseorang sehingga orang itu merubah dirinya. Allah tidak merubah satu kaum sampai si kaum itu merubah diri mereka. Ya, kalau si kaum itu tidak mau merubah, Allah tidak merubahnya. Inna la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak merubah satu kaum sehingga si kaum itu merubah diri mereka sendiri. Kalau kita kepengen jadi orang baik, kita harus merubah diri kita menjadi orang yang baik. Kalau tidak, ya tidak berubah, selamanya seperti ini. Ya. Nah, pertanyaan pertama, dari sisi spiritual, ya, perubahan itu bisa dialami dari sisi spiritual dan dari sisi ilmiah. Ya, secara spiritual perubahan apa yang dimaksud? Siapa yang bisa menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy. Tommy, ya, baik. Silakan Pak Tommy. Dari segi spiritual dan spiritual, perubahan yang didapat itu adalah Allah mengampuni segala dosa-dosa. Betul, bagus. Allah Ta'ala mengampuni dosanya dengan berpuasa. Itu perubahan yang luar biasa. Ya, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan dia qiyam Ramadan, dia bangun malam salat tarawih witir dengan percaya kepada janji Allah, mengharapkan ridha Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu ada perubahan. Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Bagus, 100. Ya, jawabannya benar. Ya. Baik, yang tadi ini kalau bisa jawab yang ilmiah, secara ilmiah saya bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahyar. Ahyar, Masya Allah, orang baik. Kalau secara ilmiah bisa menurunkan depresi, Cakep. stres, Cakep. dan lain-lain. Dan Ini dua. betul. Ya, minimal ya 2 ya. Ya, ada lagi tuh. Ya. Ini itu nggak begitu jawabannya. Kalau Habib sih, yang penting dia senang, dia ada benar itu macam ya. Apalagi menurunkan kecemasan. Ya, kecemasan dengan puasa, menurunkan depresi, ya, stres, dan menurunkan kecemasan. Cakep.
100 jawabannya benar. Meskipun ya persentasenya tidak disebutkan ya. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan dibeli rokok. Ya, alhamdulillah. Ya demikian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang habis sampaikan tadi berupa nasihat agama. Ya, Ramadan adalah momen yang tepat sekali untuk melakukan perubahan. Maka dimulai saat ini Ramadan lah kita berubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan pun kita rubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mudah-mudahan setelah Ramadan itu kebaikan-kebaikan itu membekas pada diri kita dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, karena berapa menit lagi? 2-3 menit kita akan memasuki waktu maghrib. Namun sebelumnya ada baiknya kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah